Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan lantunan doa Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, izin perkenalkan diri, saya Nabila Fitri Amanda dengan NIM 211212034 dari Prodi Universitas Masyarakat Penyiaran Kesehatan Reproduksi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil studi pelaku kesehatan reproduksi mengenai literatur review, analisis implementasi program kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana dengan dosen pengampu Ibu Yesi Markolinda, SSC MD. Adapun latar belakang mengapa topik ini diangkat, jadi berdasarkan data BPBD wilayah Sumbar hingga bulan Maret 2024 itu sudah tercatat 185 bencana yang melanda di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Sumbar. Nah, biasanya wanita dan anak perempuan itu seringkali terpapar yang namanya penyakit menular seksual, terus terjadi kekerasan seksual dan juga kehamilan yang tidak diinginkan dalam kondisi krisis bencana. Biasanya bencana itu menimbulkan yang namanya kerusakan, sehingga berakibat pada perempuan dan kelompok rentan itu kehilangan akses serta layanan kesehatan reproduksi. Nah, berdasarkan beberapa penelitian, program pemerintah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain itu masih terbatas. Dan juga masih banyaknya masalah di kamp pengungsian itu tidak terpenuhi sesuai kebutuhan kesehatan reproduksi. Oleh sebab itu, diangkatlah penelitian ini dengan metode literatur review, di mana literatur review-nya berdasarkan dari hasil penelusuran yang diterbitkan dalam jurnal internasional dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2024, dengan kata kunci manajemen bencana, kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kekerasan seksual, dan juga layanan kesehatan. Untuk sumbernya diambil dari Google Scholar dan PubMed. Untuk kriteria inklusinya itu jurnal yang relevansi antara judul dan isinya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan full text yang tersedia. Nah, berikut ini adalah hasil penelusuran dari artikel, di mana diambil 10 artikel yang relevan, dan sekiranya sesuai dengan kriteria inklusi. Yang pertama itu ada artikel mengenai dampak bencana terhadap cash flow pada perempuan dan anak di Nigeria tahun 2019. Juga ada evaluasi program Mabin cash flow di Sumatera Barat tahun 2019, yang sudah menjadi jurnal internasional. Kemudian ada yang namanya manajemen kesehatan terhadap kelompok rentan. Juga ada mengenai penggunaan kontrasepsi pada perempuan pada pasca bencana. Juga ada artikel mengenai konseling wanita usia reproduksi tentang bagaimana kesiapsiagaan dia terhadap bencana nantinya, bagaimana sikap dan praktik yang akan dilakukan dia. Terus ada juga artikel mengenai tantangan yang dihadapi perempuan di daerah terkena bencana dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Nah, dari 10 artikel itu, secara keseluruhan, mayoritas tiap wilayah itu masih belum siap untuk menghadapi yang namanya bencana. Baik bencana alam seperti bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya, karena perpindahan populasi yang signifikan dan masih adanya tenaga kesehatan yang belum terlatih atau masih minim, sehingga berakibat sulitnya untuk mendapatkan akses ke layanan dan juga pelaporan data kesehatan dari wilayah yang terkena dampak itu, khususnya pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, remaja, dan juga kelompok rentan itu masih belum dapat terpenuhi secara maksimal. Nah, hal ini juga didukung oleh penelitian dari Aprianti dan kawan-kawan pada tahun 2019. Jadi di Indonesia sendiri, khususnya di wilayah Sumbar, itu sebagian besar responden ketika bencana masih belum mendapatkan namanya alat kontrasepsi. Tidak adanya ruang privasi dan juga untuk toilet di pengungsian itu masih toilet yang bisa digunakan gonta-ganti oleh baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian juga masih belum adanya kebijakan khusus dari pemerintah terkait kesehatan reproduksi ini, karena belum adanya nih perencanaan khusus program Mabel Expo, sehingga dalam pengimplementasian layanan kesehatan reproduksi seperti pengumpulan data, penilaian kebutuhan, perawatan, dan juga pemantauan itu baru dilakukan setelah bencana. Namun, di daerah Tonga itu memiliki perbedaan dalam kesiapsiagaan bencana terhadap kesehatan reproduksi. Karena di daerah ini telah memiliki namanya program pelatihan yang ada sebelumnya. Jadi, masyarakat di sana diajak untuk simulasi berlindung apabila terjadinya suatu bencana. Dan juga di daerah Tonga ini sudah didukung dengan berbagai sektor. Juga ada yang namanya organisasi Tonga Family Health Association yang penting dalam penyediaan layanan SFH. Selain itu juga mereka sudah memiliki pengalaman yang panjang dan kontrak jangka pendek dan memiliki hubungan yang kuat dengan Kemenkes. Jadi harapannya memungkinkan adanya respon yang relatif cepat dan juga lancar ketika krisis kesehatan. Kemudian pada penelitian Nabresa tahun 2022, itu penelitian ini menekankan bahwa modal sosial dan juga kekuatan organisasi masyarakat lokal itu sangat penting dalam mengatasi masalah SRH remaja dalam situasi bencana di wilayah Pasifik pada tahun 2022 bencana nantinya. Nah, kesimpulan dari beberapa artikel yang sudah diambil tadi, berdasarkan distribusi data, menunjukkan bahwa mayoritas implementasi program manajemen bencana terhadap kesehatan reproduksi di beberapa negara itu masih belum maksimal. Sumber daya yang berkelanjutan itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sistem manajemen risiko darurat bencana, termasuk layanan kesiapsiagaan darurat dan pemulihan di bidang kesehatan reproduksi. Nah, dalam keadaan darurat, memungkinkan ada 2 titik masuk yang diperlukan, yaitu kesiapsiagaan darurat dan juga pemulihan. Nah, untuk sebab itu, peneliti menyarankan semua instansi yang terlibat dalam manajemen bencana ini diharapkan mampu meningkatkan manajemen program dan juga promosi layanan kesehatan reproduksi pada
Pra bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Nah, berikut ini adalah daftar pusaka atau sumber-sumber dari artikel tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.